Shalom, selamat malam semua. Cepat nolak kiri kanan, buka belakang yang belum kenal siapa. Halo, ya. Tepuk tangan buat musik kita luar biasa juga. Ya. Jadi acara ini mendadak. Terima kasih pada Pendeta Ramon Pramudia yang kepala dan Secretary Trust the Church. Baik yang di rumah tadi ada yang tanya, ini di mana? Ini di Jakarta, di Kelapa Gading. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Kalau saudara menyadari, maafkan saya kalau ada yang kurang suka kalimat ini. Sampai hari ini masih cukup banyak khotbah-khotbah dalam gereja itu hanya menitik beratkan, jangan takut saudara, Tuhan itu luar biasa. Percayalah, mujizat itu masih ada. Kalau saudara rajin puasa, rajin berdoa, Tuhan akan tergerak hatinya untuk itu. Pokoknya isinya hanya bicara tentang Tuhan itu baik, Dia itu berkuasa atas kita, jangan takut, janjinya Dia, dan amin. Betul gitu. Nah, hari ini kita akan melihat posisi yang salah. Kalau posisi kita benar, pasti konsep itu nggak akan ada lagi pada kita. Kalau posisi kita benar. Tapi selama posisi kita masih salah di hadapan Tuhan, maka begitu iman kita. Kita perlu Dia itu berkuasa, Dia itu besar, Dia itu hebat, janjinya dan amin. Memang nggak salah. Tapi mau sampai kapan kita begitu terus? Betul tidak? Nah, posisi kita harus berubah. Oke, kita lihat. Selama ini hampir nggak pernah ada, kalau toh ada jarang. Khotbah menunjukkan bahwa posisi kita itu di mananya Tuhan Yesus. Yang selama ini selalu ditekankan, saudara, kita ada di hadapan Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan. Betul enggak? Nah, kita lihat Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Kita lihat. Itu salah satu anak saya jemaat dari Paramount pakai sapak. Ya dari musuh. Musuh Tuhan. Mana? Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, Yohanes melihat, ini terjadi lebih 2000 tahun yang lalu. Sudah terjadi. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama. Saya stop. Pernah nggak saudara sadar bahwa ada perbedaan yang mencolok sekali antara berdiri di hadapan Tuhan dan berdiri bersama-sama dengan Dia? Beda tidak? Dan ini yang kedua kali tertulis di Perjanjian Baru. Yang pertama waktu Stefanus mati. Masih ingat itu? Keren, Ustaz. Begitu atas perintah Saulus, masih ingat? Stefanus bukan dilempari bakpao, dilempari batu, mati. Tertulis Yesus berdiri. Itu kalau tiap kali saya baca itu tetap merinding. Dan kata berdiri, Dia menyambut kekasihnya pulang. Berdiri. Itu 2 kali aja ditulis. Jadi pertama waktu Stefanus mati, Tuhan Yesus berdiri menyambut. Saudara, keren gak itu, saudara? Loh, kok gak baca? Itu jangan dapat mati. Gak amin. Jangan takut mati. Betul? Jangan takut mati. Begitu Stefanus mati, Yesus berdiri. Tuhan kita itu luar biasa. Yang kedua di ayat ini, berdiri bersama-sama. Ayo kita percepat. Apa yang muncul di benak saudara kalau mendengar, ternyata kita ini ada waktunya
posisinya pindah, nggak cuma berdiri di hadapan dia, tapi berdiri bersama-sama dengan dia. Muncul apa di benak kita? Berdiri bersama-sama. Ayo. Satu tim. Apa? Satu tim, sejajar. Ayo main, pikir cepat. Satu tim, sejajar. Betul, ayo, keluarin semuanya. Ya saya tahu, karena saudara mungkin sebagian besar baru dengar pertama ini, jadi gak ada persiapan pikiran. Maaf. Apa tadi? Sahabat. Jadi sahabat. Apa lagi? Saya mau tunggu yang tak gitu, seorang nendang betul. Berdiri bersama-sama itu sekutu. Wah, kurang nendang. Apa? Partner, kurang nendang. Posisi. Apa? Satu posisi. Satu posisi, hampir betul. Satu kerajaan, coba naik lagi. Satu geng. Oke. Wah, keren ini. Karena ini yang ngomong itu Pauline. Saudara lihat dia tampil di YouTube, di Facebook, luar biasa. Waktu zaman Pak Ahok, ini yang menangkan Muara Angke. Muara Angke ya, para nelayan yang demo besar-besar. Ini Pauline ada di sini. Baik. Satu lagi, saya beri kesempatan. Mikir apa? Begitu dengan bersama-sama. Setara menjadi satu. Oke. Sekerajaan tadi yang betul. Seotoritas dengan dia. Betul tidak? Dan itu sudah ada ayat-ayat sebelumnya. Maka itu saudara, selama saudara dan saya tidak tahu bahwa ada posisi yang harus kita capai. Ada memang 144.000, itu gak usah dibahas. Itu angka rahasia, biar Tuhan yang tahu, kita gak usah tebak-tebakan. Tapi orang Jehovah ya gobloknya begitu. Cuma itu yang masuk surga. Saya bilang udah semua ngomong. Enak aja. Kalau 140.000 ya, saya juga kebagian dong. Betul tidak? Oke, itu ada rahasia ya, ada banyak, kita gak usah bahas. Pokoknya ada waktunya saudara harus pindah posisi. Itu aja sudah. Amin. Dan setelah hari ini dengar, maka hari ini posisi harus pindah. Betul enggak? Kalau saudara sudah dengar firman ini tetap mau berdiri di hadapan, ya goblok, mau gitu aja sudah. Maaf saya ngomong kasar. Tuhan ingin kita sadar bahwa kita seotoritas dengan dia. Kok enggak? Amin. Oke, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kenapa Joyce? Jangan datang belum? Oh sudah. Ya. Udah, kita lihat Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Saya siap ya mulai hari ini melihat. Nanti kita baca lagi ayat 14-nya sampai selesai pasal ayat 1-nya karena belum. Lukas 12 ayat 32. Udah? Kita tunggu. Janganlah takut. Martin, terima kasih dari ngomong-ngomong soal jangan takut. Nah, kalau ada firman janganlah takut, berarti kita takut. Kita nggak berani. Maka itu dikatakan jangan takut. Nah, ingat ya, tiap kali Tuhan berfirman, tiap kali, ini kita harus kenal Bapa kita di surga. Tiap kali dia berfirman, apalagi ada janji, itu dia selalu memberi alasan. Ini hebatnya Bapa kita di surga. Saya ulangi, tiap kali Bapa kita berfirman dan isinya janji, itu pasti ada alasan yang dia sebut. Saya beri contoh. Kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Mati loh itu. Nah, di kitab Kejadian tidak ditulis alasan apa. Tapi di Ibrani 11 tertulis. Mengapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Ibrani 11 itu pulang baca. Karena Abraham percaya Tuhan bisa bangkitkan Ishak dari kematian. Nah, itu kan luar biasa. Betul tidak? Karena zaman Abraham belum ada orang mati bangkit. Henok nggak pernah mati, beda. Tapi kok bisa
bisa Abraham punya iman itu? Jawabannya ya karena Abraham punya posisi berdiri bersama Tuhan. Kan dia sahabatnya. Betul tidak? Saudara, kalau saudara baca kisah Abraham, maka saudara akan menemukan satu titik. Tuhan itu sungkan sama Abraham. Tahu kata sungkan? Bukan segan, beda ya. Sungkan itu, saya sampai ini masih mencari bahasa yang tepat. Bukan segan, segan itu beda. Contoh, dia berbicara kepada Abraham untuk pergi. Tanyanya, Abraham kenal nggak yang ngajak ngomong ini siapa? Enggak. Lu aja ngomong. Belum. Nggak kenal. Saudara, itu loh, begitu Abraham nurut, Tuhan tuh mikir, berangkat beneran nih orang. Segan. Saya suka betul. Maaf ya, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Jadi pendeta apa itu? Punya banget. Ya lagi, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Misalnya malam ini Tuhan bicara, hai hamba, besok kamu ke Bandara Soekarno-Hatta, bawa keluargamu pergi. Kemana Tuhan? Jangan tanya, pokoknya pergi dulu ke bandara. Jujur, langsung berangkat atau doa puasa dulu? Enggak, ini maaf ya, ini ngomong. Lu serius? Ayo, langsung berangkat atau cari peneguhan dulu gimana? Cepetan jawab. Cari peneguhan. Dianggap salah apa? Kalau pergi sendiri masih lumayan, keluarga suruh bawa kemana nggak tahu, mendadak besok suruh pergi. Abraham nurut. Maka itu Tuhan sungkan. Ya berangkat juga ini orang. Kejadian 18 Kejadian 16 ayat 18. Ya. Oh stop, jangan dulu, Lukas dulu, saya belum selesai. Jangan takut. Nah, alasannya apa? Hai kamu apa? Minoritas, itu kata tepat. Hai kamu minoritas, jangan takut. Padahal kita takut. Kelompok kecil kok, apa kekuatan kita? Karena, kalau ada karena mau menunjukkan apa? Sebab alasannya. Kenapa diperintah jangan takut walaupun kita kelompok kecil, kawanan kecil, minoritas? Karena apa? Ayo baca, karena apa? Bapakku, ganti aku dong. Bapakku telah berkenan memberikan kita ke aku, apanya? Nah ini loh. Lagi sekali maafkan saya kalau saya ngomongin. Kalau kita diberi kerajaan, perlu nggak sih kita minta doa orang lain maaf? Loh, tolong dong doakan saya. Karena selama ini posisi kita salah. Berarti karena Bapa kita telah berkenan memberikan kita kerajaan itu, harusnya itu semuanya lompat. Wow, itu dong. Dikasih kerajaan kok kayak kerupuk kena air. Loh betul gak dikasih kerajaan, sadar gak sih? Apa? Harusnya bagaimana? Wow. Telat. Lu serius gak lihat ayat ini sekarang? Ada gak yang perlu kita takutkan? Untuk masalah apa saja, maaf saya. Ada tidak? Tidak. Ini beneran toh bahasa-bahasa itu Tuhan Yesus ngomong begini. Karena ada saya pernah ngajarin, itu secara teologis nggak begitu lah. Zaman itu orang-orang Israel itu ketakutan menghadapi kerajaan Roma. Maka itu Tuhan Yesus basa-basi menghibur. Dasmu, saya bilang begitu. Ini teologi yang ngawur. Loh betul tidak? Dia ngomong beneran kok. Loh iya atau tidak? Ya. Tapi kenapa sekarang nggak menunjukkan wajah yang wow gitu? Wow. Tadi. Loh betul nggak dikasih kerajaan? Aduh, mikir apa sih? Loh dikasih kerajaan. Artinya Ya jadi kok wah, bukan wah, artinya wah. Jadi enak aja. Artinya Jadi
Jadi raja. Jadi raja, punya otoritas, diberi kerajaannya. Jadi percaya ini beneran? Amin. Oke, sekarang saya beri contoh. Kerajaan Inggris itu kerajaan benar atau kerajaan boneka? Bukan boneka, karena ratunya nggak punya kuasa. Itu cuma simbol, betul? Tapi toh nenek satu ini nggak turun-turun dari tahta. Bayangkan, pasti nggak kena kepangeran Charles seketuaan. Loh itu, saya itu selalu bandingkan ayat ini dengan kerajaan Inggris. Loh betul tidak? Saya pikir nenek satu ini kok nggak kasihan anaknya sendiri gitu loh. Loh betul tidak, saudara? Tapi memang hebat sih, kok nggak pikun-pikun nenek ini. Terus 90 tahun lebih loh umurnya, bayangkan. Nah itu bukti kerajaan yang boneka aja susah dikasih ke anaknya sendiri, catat. Tapi papa kita berani memberikan kerajaan itu kepada kita. Jangan namanya dulu. Loh, gini loh maksud saya. Kalau Tuhan model kita, ya nggak usah kerajaannya. Berani menyerahkan kunci rumah kepada orang-orang model kita, betul? Kunci rumah deh. Saya tanya, coba. Berani menyerahkan kunci rumah? Kenapa enggak? Ya, banyak duit kabeh begini ya rusak. Maaf. Maka itu pertama kali saya baca ayat ini saya syok. Oh iya. Karena Bapamu telah berkenan. Nah kita bongkar. Kata berkenan itu ada unsur apa di dalam? Ini benar. Senang. Bukan. Percaya. Hampir betul. Sayang. Disertai. Rela. Itu yang tepat. Sebetulnya dia rela gak sih? Enggak. Model kayak kita usah di kerajaan gimana ini mikir enak aja lu jujur betul nggak orang model kita dikasih kerajaan surga. Di dalam falsafah Jawa ada sindiran Petruk dadi ratu. Itu sindiran. Artinya kamu itu siapa? Kok mau jadi raja? Maaf ya saya coba ngomong. Kira-kira kalau sekarang kita ke cermin, terus kita bercermin, ada foto raja yang kita ini. Loh saya tanya ini loh, kok sekarang kita bercermin, jujur jawab, ada potongan raja nggak kita ini? Ayo cepetan, lama sekali. Enggak, apanya? Loh, maaf loh saya ngomong ini betul tidak? Tapi lagi sekali Tuhan Yesus yang bicara. Kalau Tuhan Yesus yang bicara berarti benar. Itu saya nangis. Oh iya. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Rela. Maka itu hari ini ayo kita pindah posisi kita. Enggak aneh. Jangan di hadapan dia terus. Masalahnya kalau kita nggak segera pindah ke posisi yang benar, berdiri bersama-sama dia, tolong catat, setan makin kurang aja. Loh kenapa? Ini loh banyak yang nggak tahu. Nanti kita lihat ya, ingatkan saya kalau saya lupa. Menurut Efesus 1, nanti kita lihat, nggak usah sekarang, nggak usah catat nanti. Otoritas untuk menginjak iblis itu bukan di Tuhan Yesus lagi. Nanti saya tunjukkan itu. Ada yang nggak percaya karena nggak amin, nggak ngerti. Maaf. Menurut Efesus 1 nanti kita baca, untuk menginjak iblis bukan oleh Tuhan Yesus, tapi oleh gerejanya. Maka itu saya katakan kalau kita nggak segera pindah posisi ini, setan makin kurang ajar. Oke. Lukas 22 ayat 29. Menjelang setelah ini kan pasal 12 masih awal-awal pelayanan. Nah ini setelah mendekati akhir perjalanan Tuhan kita sebagai manusia di dunia. Lukas 22 ayat 29. Berubah, saudara, berubah statusnya. Lebih hebat lagi daripada ayat 32 pasal 12.
Lukas 22 ayat 29. Jadi kita nggak main-main kerajaan-kerajanan gitu, enggak. Serius, amin. Mana? Lukas 22 ayat 29. Dahsyat sekali. Maka kalau sekali, ayo kita segera pindah posisi kita. Mana ayatnya? Lukas 22 ayat 29. Sudah. Oh, kok di sini belum? Oke ya. Dan lebih hebat lagi, siapa? Yesus Tuhan. Ngapain? Menentukan. Apa kata lain menentukan? Memutuskan, menetapkan. Terus menyerahkan mutlak. Apanya? Hak. Apa kata lain? Hak. Seutuh otoritas surga. Dan aku menentukan, menetapkan, menyerahkan mutlak hak-hak apa? Kerajaan. Tadi di ayat pasal 12, apa? Bapa kita di surga berkenan. Tapi menjelang akhir perjalanan hidupnya di dunia, dia berkata, aku, ini luar biasa, memutuskan, menyerahkan mutlak hak kerajaan bagi siapa? Aku. Bagi saya. Loh, betul tidak? Terus sebesar apa? Baca ini luar biasa. Sebesar apa? Cepat baca. Seperti Bapak. Sama seperti Bapakku menentukannya bagi. Amin. Orang Jakarta sudah berkata gila ini. Loh, betul nggak? Ini gila benar. Lagi sekali, kok berani model kita? Loh, betul gini. Masih ingat Yohanes Pembaptis pernah ngomong, suatu hari nanti kerajaan surga akan diserongkan. Saya pikir kenapa? Ya karena Tuhan tahu kita ini model orang salah, orang rakus. Tapi toh tetap berani. Wahyu 1 ayat 6. Nah, tolong jangan baca bahasa Indonesia, maaf ya. Kalau ada terjemahan apa terjemahan sehari-hari, ternyata ada kata yang terjemahan yang salah. Wahyu 1 ayat 6. Ada bahasa Inggris nggak, Pak? Di sini di laptopnya. Ya oke. Kita baca bahasa Indonesia. Dan yang telah membuat kita, nah ini yang salah, menjadi raja-raja, bukan suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Tuhan Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang bahasa Inggris, betul? And had made us kings. Ya, and had made us, betul itu Pak, kings and priests. Jadi kita dibuat apa? Jadi Raja. Nah, kok gak semangat lagi? Raja. Bukan lurah tahu. Aduh, susah bener ini, aja ngerti kok. Tidak jadi raja kok, kayak tempe mendoan gitu. Tahu tempe mendoan? Apa? enak. Bukan enak, mas. Enak. Lembek, lembek. Enak. Mas kamu betul tidak? Ini kan luar biasa. Oke, Wahyu 5:10. Coba masih tetap bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Ada yang salah dalam bahasa Indonesia. Wahyu 5:10. Bapa, ampuni kami. Sekian banyak tahun kami dibodohi oleh khotbah-khotbah yang salah. Tapi hari ini oleh perkenananmu kami siap pindah posisi. Kami mau berdiri bersama-sama Engkau Yesus Tuhan, Raja segala raja, di atas bukit Sion itu. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi untuk mengalahkan si jahat yang makin kurang ajar hari-hari, menyiksa banyak orang, merusak banyak keluarga, menyakiti anak-anak. Hari ini kami mau pindah posisi dalam nama Yesus. Wahyu 5:10. Dan Engkau telah membuat kita menjadi raja-raja dan menjadi imam-imam bagi Tuhan kita. Dan kita akan apa? Ini loh saudara. Sejak kapan firman ini ditulis? Sejak lebih 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun. Oke, bahasa Inggrisnya. Bukan menjadi suatu kerajaan dan pemahaman.
and has made us unto our God kings and priests. Dulu waktu saya pernah diskusi dengan beberapa teman, mungkin pas terjemahkan ayat yang ini, yang terjemahkan orang Jawa, jadi sungkan. Saya bingung gitu, kok bisa jauh sekali? Betul enggak? Orang Jawa kan sungkanan begitu. Oh, ya nggak tahu lah. Jelas? Gus, kita tahu. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat apa yang tertulis. Apa sungguh kami mau berubah posisi. Wahyu 3 ayat 20. Yuk. 3 ayat 20. Ya. Lihat. Oh, 21 maaf. 20 saya salah. 21 maaf. Biarlah mulai hari ini kita sadar. Barang siapa ngapain? Menang. Nah, stop. Jangan cuma dengar suka menang. Pernahkah kita menyadari kapan kita disebut pemenang? Ayo, kapan kita disebut pemenang? Ketika menyelesaikan. Kalau pernah perang. Amin. Betul enggak? Yes. Jangan pernah nyebut diri pemenang kalau nggak pernah perang. Begitu awas yang suka berita khotbah-khotbah pengangkatan. Awas itu dibuat iblis. Ya, awas. Khotbah-khotbah pengangkatan itu motivasinya ketakutan. Ingat, kata pengangkatan artinya mengungsi. Sejak zaman kapan sampai zaman kapan, setiap kali ada peperangan, selalu ada dua kelompok, yang ikut perang dan yang mengungsi. Betul? Itu hukum internasional. Maka itu ingat lagu, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana perang dimenangkan, ku mau di sana. Itu bukan mengungsi. Jadi yang percaya pengangkatan itu yang mengungsi. Gak apa-apa kalau saudara mengungsi. Saya gak mau. Ada janji untuk perang kok. Loh, kok diam? Nah, banyak khotbah salah soal antikris. Hari ini sadar ya, antikris tidak pernah ditulis di pasal-pasal lain, di kitab-kitab lain, kecuali 1 Yohanes 2. Titik. Saya ulangi, antikris tidak pernah muncul baik di perjanjian lama kitab Daniel, baik di Matius, baik Markus, Lukas, 2 Tesalonika, enggak pernah. Di kitab Wahyu pun enggak pernah muncul kata antikris. Saudara buka Google aja nulis. Serius, sekarang klik Google, cari kata antikris. Google menerangkan kata antikris itu cuma 5 kali muncul di Alkitab. Cepat buka Google, ya atau tidak? Supaya kita tahu. Jadi khotbah-khotbah akhir zaman banyak yang salah. Antikris selalu dituduh jadi biang keroknya. Maka itu khotbah-khotbah akhir zaman, maaf ya, saya minta saudara jawab jujur. Semua pendeta yang khotbah akhir zaman lebih memuliakan dan memperkenalkan antikris daripada Yesus Tuhan. Jawab betul lah bos. Padahal akhir zaman itu titik pusat itu Tuhan Yesus, bukan antikris goblok. Serius, kasihan Tuhan Yesus diperkosa bisa-bisa oleh banyak pendeta ngawur khotbah. Betul? Google bilang. Lu baca betul tidak? Berapa kali? 5. Dan itu semua ada di 1 Yohanes 2. Kenapa antikris ada di mana-mana? Salah. Maka itu kita harus tahu konsep ini. Selama saudara tidak pindah posisi, berdiri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka semua yang saudara khotbahkan pasti salah. Karena kita cuma ada di hadapan Dia. Yang tidak selevel, nggak setara, bukan untuk sombong. Dia yang mau kok. Lo betul nggak? Kita nggak minta, Dia yang menawarkan. Maka itu gunakan kesempatan ini. Jangan goblok terus. Maaf kalau saya ngomong kasar, supaya sadar.
Ada orang gak suka saya ngomong goblok, dia udah gak usah dengar saya bilang begitu. Kalau memang goblok ya ngapain mau dikatakan pintar. Betul? Nah, kalau yang pintar gak akan tersinggung. Yang goblok itu yang tersinggung, memang goblok. Betul? Ya udah. Jadi barang siapa menang, itu bukan yang ngungsi, yang berani berhadapan dengan kuasa akhir zaman. Kenapa kita harus berani? Ya kita pemenang. So ditawari diberi kerajaan, hak-haknya sama, betul sama. Seperti yang Bapak berikan kepada. Barang siapa menang, ia akan apa? Ayo baca. Akan apa? Kududukan bersama-sama dengan Yesus di atas tahta. Apa bedanya kursi dengan tahta? Cepetan. Lama sekali. Sama untuk duduk tapi otoritasnya beda gitu loh Pak. Betul? Jadi saudara duduk di kursi atau di tahta? Masih mau di kursi? Ya boleh, kita aja lagi sudah. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ada yang tersinggung, saya khotbah sombong sekali padanya. Kok berani nggak ada antikris? Nah, ada antikris lagi. Mana ayat yang ada antikris? Cuma 5 kali disebut. Kenapa jadi lebih terkenal dari Tuhan Yesus? Betul tidak? Aneh gitu. Maka itu saya bilang, sudahlah kalau kamu nggak ngerti kerja mengkuasa khotbah, khotbah yang lain saja sudah. Dia merusak orang yang mendengar. Kenapa khotbah-khotbah akhir zaman antikris lebih terkenal dari Tuhan Yesus? Kan sudah salah. Harusnya khotbah akhir zaman bicara tentang Yesus karena dia mau datang. Maka itu tadi ayat Wahyu 5:10 kita akan memerintah di mana? Di bumi. Di bumi, bukan jadi camat, ingat. Memerintah di bumi sebagai raja. Dan ini lagi duduk bersama dia di atas tahta yang sama dengan dia. Bayangkan sehebat ini. Oke? Efesus 1 mulai ayat 20 sampai 23. Kita coba. Efesus 1 mulai 20 sampai 23. Jadi bagaimana sih nggak gemes lihat khotbah-khotbah yang ngaco ya? Makin tuh banyak anak muda nggak mau dengar kalau diajak khotbah akhir zaman. Alasan karena belum kawin. Loh betul tidak? Kan nggak ada hubungan goblok. Akhir zaman kalau dengan kawin tuh karena salah khotbah. Betul, maaf saya ngomongin. Akhir zaman sudah tahu nggak sih kalimat yang betul begini ya? Akhir zaman itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Yesus Kristus. Amin. Jadi harus kita excited mendengar khotbah akhir zaman. Jangan takut. Nah maka itu kalau mendengar khotbah akhir zaman takut, salah yang khotbah. Akhirnya anak-anak Tuhan ingin jadi pengungsi semua. Wih, awas kalau Agnes datang, kamu ke saja pakai tilas sinar tipis, cari jeruk pecer. Pernikahan khotbah seperti itu, kamu kasih jeruk tipis. Ayatnya mana goblok? Jujur saya bilang, mana nggak dengar khotbah antikris seperti itu? Ini di mana ayatnya? Aduh ya disiksa lagi kamu. Maka itu cepat pindah posisi kita yang benar. Setelah saya tahu posisi saya, begitu saya lihat firman, jadi berubah, jadi lain, beda. Gini gambarannya. Karena dulu waktu saya masih sekolah SMP SMA sering naik gunung. Ya, terakhir sebelum saya lulus SMA, saya teman-teman naik ke Gunung Arjuna. Dulu kami sudah pakai apa itu? Apa walkie-talkie itu radio pakai itu. Saudara bayangkan. Kalau grup yang satu sudah hampir menuju sampai puncak, grup yang terakhir baru mau naik, mau daki. Terus ini dua kelompok ini cerita-cerita. Yang sudah naik sampai atas, wih, luar biasa ini pemandangan. Itu kami waktu itu di Gunung Arjuna bisa kelihatan Laut Jawa bagian utara. Pasuruan kelihatan itu laut. Yang di bawah kelihatan apa?
Dengar. Dua-dua salah atau dua-dua benar? Ayo, dua-dua salah atau dua-dua benar? Loh, saya tanya, dua-dua salah atau dua-dua benar? Dua benar. Kenapa beritanya beda? Karena posisinya beda. Nah, karena posisinya beda. Maka itu jangan mulai hari ini kalau ada tawaran berdiri bersama-sama anak domba di Bukit Sion, jangan mau di hadapan terus, mau bloki. Betul? Gemes. Aduh. Oke ya, mana Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Ayo cepat. Tuhan memberkati kemenanganmu yang luar biasa atas maut dan neraka, tapi jadi mental lagi karena kegoblokan kami. Ampun. Efesus 1 ayat 20. Mana yuk? Belum. Yang dikerjakannya, nyanya di sini siapa? Bapa di surga. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Untuk membebaskan Tuhan Yesus dari belenggu neraka, dari belenggu kubur kematian, dari batu yang besar penutup kubur, dari meterai kerajaan Romawi. Meterai loh saudara, segel itu. Ngerti? Berani orang buka segel negara? Enggak berani. Terus juga ada tentara-tentara Romawi yang jaga di depan kubur. Ngerti maksud saya? Itu Bapa di surga perlu puasa nggak? Lu jawab dong, perlu puasa nggak? Oh perlu. Kalau Tuhan Yesus itu seperti kita, manusia biasa, mati, sakit misalnya, itu nggak perlu puasa banyak-banyak, hidup kita hidup lagi. Ngerti maksudnya? Tapi kalau untuk membangkitkan Tuhan Yesus nggak gampang, sebab setan sudah pegang dia. Betul? Iya atau tidak? Neraka sudah membelenggu Yesus dan membunuhnya. Terus kematian sudah menang. Pintu kubur, batu besar, meterai segel kerajaan Romawi, tentara-tentara yang jaga. Saya minta saudara ngerti ayat 20. Kuasa yang begitu besar yang dipakai oleh Bapa di surga untuk membangkitkan Yesus itu dikerjakannya di dalam baca dikerjakannya di dalam hidup kita. Bayangkan suara ini yang luar biasa, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 19 supaya jelas ya, ayat 19. Kenapa kok tiba-tiba ada yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia sebelah kanan surga? 19 ada apa itu? Yuk 19. Dan itu dia sesuatu. Dan apa? Betapa hebat kuasanya bagi kita. Bacanya itu intonasinya mana? Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dia pakai untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hebat gak kuasa itu? Saya pernah jadi guru sekolah minggu hampir 14 tahun. Saya pernah jadi pemimpin remaja, jadi anak-anak kelas 6 SD sampai SMP kelas 3. Itu kira-kira 6 tahun. Nah, saya senang berbuat baik. Waktu dia anak remaja, saya sharing soal ini. Tiba-tiba mereka tanya, Om, coba Om jelaskan, kalau itu terjadi di hidup kita itu bagaimana? Aduh, saya belum pernah pikir. Tapi dia anak remaja, maka itu kumpul anak-anak makin berhikmat. Masuk. Tuhan tahu saya nggak bisa jawab. Ini, kalau ayat ini terjadi di hidup kita semua, pegang neon, pegang lampu tanpa kabel menyala. Terus anak-anak, wow, serius. Ini
ngejek. Itu kayak luar biasa yang dikerjakannya bagi kita itu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita percaya nggak sih? Nah, kalau percaya ini loh ada dampaknya. Oke, ayat 21. Nah, coba. Terus apa lagi? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan, dan setiap nama, tiap-tiap nama. Nah, itu jauh lebih tinggi. Saudara catat, mulai hari ini, bagi yang pertama kali tahu ada ayat seperti ini, sebut nama apa saja. Sebut nama siapa saja. Ada di mana posisinya? Di bawah. Di bawah Yesus. Jauh lebih tinggi. Oh, penyakit. Sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya. Sudah sekian ratus dokter yang saya tanya, kenapa penyakit itu kok namanya bagus-bagus dan susah-susah? Ya betul nggak? Bisa tanya. Betul. Kalau kita pakai baca betul nama penyakit dalam bahasa Latin, susah atau mudah? Susah. Nah itu saya nggak terima. Barang jelek namanya bagus saja. Susah nyebut lagi loh. Saya ini pernah mikir loh, ya atau tidak? Yang paling gampang itu panudak itu. Itu penyakit bukan? Tahu-tahu dia ngomong. Itu penyakit bukan? Ya sudah, relatif masih lumayan. Tapi yang bahasa aslinya harus susah. Betul? Nah, jadi penyakit punya nama nggak? Nggak saya tanya, punya nama nggak? Punya. Ada di mana? Di bawah. Di bawah Yesus. Nama, kuasa, kerajaan, pemerintah. Pokoknya begini, menurut Efesus 1:21, tidak ada satupun kekuatan dalam bentuk apa saja yang nggak di bawah Yesus Tuhan kita. Dan posisi kita di mana? Tadi saya bersama Dia. Berarti semua itu ada di mana kita. Nah, ini loh yang kita nggak tahu. Ini yang kita belum tahu. Bukan hanya di dunia ini saja. Lalu ini saya lebih bingung. Enggak cuma yang ada di dunia sekarang ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tadi waktu pujian saya masih balas karena ada orang yang ngomong, ini orang ketakutan. Saudara, sebentar lagi ini akan krisis ekonomi lebih parah daripada 30. Ini 2 hari saya baca koran, aduh ngeri. Saya bilang gak usah takut, ini orang ketakutan mau beli tanah di Kalimantan, mau nanam sayur mana segala macam. Ya sudah, kalau kamu punya duit, belilah. Tapi saya bilang kalau kamu ngerjakan apa-apa karena ketakutan. Ada ngajak saya nanam durian, tapi kelamaan nanam durian, berapa tahun lagi? Ngeri loh saudara. Betul-betul. Ini Presiden Trump sudah bilang. Yang akan menentukan ini ditunggu 2 hari. Tadi dalam pesawat dari Hong Kong ke Jakarta saya baca New York Times. Ini 2 hari ini harus ada keputusan. Federal Reserve diminta untuk memutuskan. Kalau tidak, tunggu aja. Nggak usah takut. Nah, kalau saya nggak tahu ekonomi kan cuma senyum-senyum saja Pak. PBB nggak tahu kan. Tapi yang tahu ngeri. Ingat, Amerika sudah menaikkan pajak impor tadi untuk Tiongkok. Hong Kong belum selesai lagi masalahnya. Nggak tahu bagaimana nanti. Terus Pakistan sedang ribut dengan India. Mau perang besar ini nanti. Yang di Palestina, waduh. Begitu saya, kalau tiap kali saya baca berita begitu, harapan saya cuma satu, Yesus cepat datang. Kenapa? Aman, nggak ada masalah Papua. Serius Tuhan lindungi luar biasa. Hebat, maka kita pindah ke sana. Serius, aman di Papua nggak ada apa-apa, biasa.
bakar-bakar aja, anggap aja bekerja aku. Lu serius, saya cuma ngomong begitu, anggap aja bekerja aku. Atau anggap aja banyak orang Tionghoa yang masih tradisi bakar rumah-rumah ini. Kok bisa dibangun lagi? Lu serius, saya bilang begitu tuh. Saya bilang sama mereka, kalau kamu kontraktor kan untung tuh kalau banyak rumah dibakar, kantor dibakar, dapat duit loh. Kok gak amin? Makanya kita pindah ke Papua jadi kontraktor. Yang perlu banyak itu, habis dibakar orang. Nah itu saya selalu lihat positifnya. Saya nggak pernah lihat yang negatif. Serius, nggak usah takut. Lanjutnya, jadi ada lagi bukan cuma yang di dunia sekarang ini yang akan datang. Ada lagi nama-nama kekuasaan saya nggak tahu bentuknya apa, saya nggak tahu. Ya termasuk salah satu ekonomi ini. Nah, kita nggak usah bingung soal ini. Oke, ayat 22. Ayat 20. Dan berapa hal? Semua. Betul? Kalau sudah disebut segala sesuatu, ada yang belum termasuk nggak? Dan semua akan atau telah? Nah, ini telah bukan akan. Diapakan? Diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus, dan Yesus telah. Nah, ini sekarang job description. Oke, seorang manajer nggak akan dianggap hebat kalau dia nggak bisa mendelegasikan tugasnya. Betul? Nah, Bapa di surga, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, antara Tuhan Yesus dengan gereja diberi job description yang tegas. Ini loh yang banyak gereja nggak ngerti. Maaf saya berkata, diberi pembagian tugas yang tegas dan jelas. Lihat mulai ayat ini, dan dia Yesus Kristus Tuhan, job description-nya apa oleh Bapa? Kepala dari segala yang ada. Jadi semuanya kepalanya Tuhan Yesus. Enggak ada yang lebih tinggi dari dia. Ayat 23, job desk gereja apa? Ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya. Stop dulu sampai di sini. Ayo kita sekarang lihat. Kalau segala sesuatu, kembali dulu ayat 22, kalau segala sesuatu telah bukan akan diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus, dan dalam job description ini jelas kita sebagai apa, Yesus sebagai apa? Tubuh. Ayo kita sebagai apa? Cepat jawab. Tubuh. Yesus sebagai kepala. Nah, kaki ada di mana? Sudah kamu di kepala. Saudara berkata kaki juga di kepala, berarti Yesus kepiting kamu. Loh, betul tidak? Loh, cepat-cepat. Ini loh, karena nggak tahu posisi. Enggak ya, nggak tahu tubuh. Tapi kan ada jam kepala. Jadi yang nginjak iblis bukan kepala, goblok. Oh, nggak amin. Ya sudah. Kalau kita nggak goblok, amin kan? Kenapa dia? Oh, nggak amin. Amin. Jadi siapa yang nginjak iblis? Kaki kita. Tapi masalahnya ini, kaki kita nggak ada kekuatan karena tubuh Yesus belum bersatu. Contoh tadi siang saya diskusi, begitu landing pesawat langsung masuk di Balai Papan akan dibangun bukit doa berapa hektar? Hampir 7 hektar untuk menyambut ibu kota baru. Saya langsung gemes, saya langsung balas, stop. Kalau kalian bangun bukit doa, yang pakai orang Kristen lagi, bangun sekolah, bangun rumah sakit, lebih berharga. Setuju gak sih ngomong ini soal? Bukit doa sampai hampir 7 hektar itu berapa miliar lagi? Hanya untuk sombong-sombongan saja. Tersinggung, saya lateni. Untuk siapa bukit doa itu? Untuk kita lagi. Mau doa apa? Ya doa. Karena posisi kita nggak pernah tahu kalau kita bersama-sama Yesus, maka semua doa orang Kristen isinya tolong Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Betul?
Saya tuh paling muak dengan pendoa jangan tersinggung. Muak. Saya nggak tahu kenapa di semua gereja kalau ada orang yang disebut pendoa itu sombong rohaninya. Betul tidak? Mengaku lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Dikit-dikit, ayo panggil pendoa itu. Salah. Kurang ajaran pendoa itu dia. Yang paling berani nunjuk Tuhan pendoa. Amin. Betul nggak? Ada kisah main kenapa terlambat datang? Awas. Cari banyak tunawisma. Ada berapa orang? Ayo coba masuk. Berdoa itu paling suka bentak-bentak Tuhan. Betul nggak? Dalam Yesus. Merasa hebat kalau doanya kenceng, urat lahir keluar semua. Kita doakan satu daerah sebenarnya, misalnya di Cildo, wah, maaf, seperti kencorotan minyak atau anggur perjamuan, pakai banner maaf, itu nggak ada di Alkitab. Setan jangan kira takut dengan banner, enak sejuk pada diri. Maaf, tidak ada ayatnya. Sehingga tunjukkan kepada saya ayatnya di mana. Aduh, Yohanisi, loh, tapi bukan panji-panji itu yang dimaksud. Panji-panji kemuliaan ada di dalam diri kita. Ya, sudah, wah, cowok kecil tuh, wow, ributnya luar biasa. Setelah sekian jam, suara serak, pemimpinnya berkata, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Lihat aja modelnya, langsung sulku batok, ngerti? Ngerti sulku batok? Luruskan kaki ini loh, pijit-pijit, sulku batok, orang Jepang. Enggak tahu bosan. Kenapa berarti? Kalau kucing. Betul. Habis urut-urut kaki karena sudah capek doa, langsung ngomong, kita makan di mana sekarang? Gemes. Itu masuk rumahnya. 2 bulan kemudian cek terjadi apa di Ciledug. Mengerti maksud saya? Yang dicek siapa? Tuhan. Nah, kurang ajar. Tuhan sudah kerja belum ya? Kalau belum, ayo kita doa lagi. Maka itu banyak doa yang salah di dalam gereja. Doanya menurut Tuhan yang bekerja. Karena posisinya nggak tahu. Setelah sekian ayat ini saya tunjukkan kepada saudara, perlu nggak doa lagi nyuruh Tuhan? Jujur jawab. Contoh kecil yang saya selalu menerangkan, perintah yang ada di Alkitab itu sembuhkan orang sakit atau doakan orang sakit. Nah, itu perintah, bukan doakan. Karena kalau kita doakan, kita nyuruh siapa yang bukan? Tuhan lagi. Maka itu saya tuh bilang, Tuhan, sekali-sekali jahat kepada kami gitu loh. Jangan sabar terus. Kita ini kurang ajar disabarin terus. Betul nggak? Terus ada lagi gereja yang pakai ide goblok. Saya pernah ngalami berkali-kali, nggak cuma 2 kali, 4 kali, berkali-kali. Datang duluan sebelum ibadah mulai. Terus ada yang komat kami tumpangi tangan bangun-bangun. Loh, kok tertawa semua? Berarti tahu dong ya. Itu kan kurang ajar. Tuhan, penuhkan bangku bangunin jiwa-jiwa. Tuhan, tolong. Aduan kenapa itu? Kirimkan jiwa-jiwa. Saya langsung benak mereka. Stop! Kaget. Yang saya marahi pendeta. Firman mencatat, kita yang pergi cari mereka. Yang nyuruh kita pergi mau datang kembali ngecek kita, yang disuruh nyuruh yang nyuruh. Jawab iya atau tidak? Ini loh masalahnya, saudara. Karena kita nggak tahu posisi kita.
Jadi dikit-dikit Tuhan tolong, dikit-dikit Tuhan Yesus tolong. Kemarin malam kami masih di airport New York. Saya tunjukkan ya, kami berdua. Istri saya duluan berangkat, beda 4 jam. Ada orang saya nggak kenal. Suaminya Muslim. Sekarang lagi hamil anak kedua 8 bulan. Suami nggak kerja. Nah, terus dia dapat nomor saya dari seseorang, saya nggak usah sebut. Minta tolong karena pasti nggak bisa biayai. Suami saya itu cuma pelatih bola. Gaji kami nggak cukup karena saya harus cuti melahirkan 14 September ini. Berarti untuk Oktober kami nggak dapat gaji. Ini anak mau lahir. Nah, kami dengar Bapak suka ngurus anak-anak itu. Ya, kita lihat tadi. Tadi sore saya sudah telepon suami. Walaupun saya sibuk. Saudara, maka itu saya paling nggak suka orang Kristen hamba Tuhan berkata, begitu dengar ada masalah, mari kita berdoa. Itu salah besar, goblok. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Serius, kita bertindak. Betul? Kita bertindak, bukan doa lagi. Ini loh masalahnya, setan makin kurang ajar dan kita cuma berdoa. Tanggal 6 Agustus saya dapat telepon dari satu desa di daerah Duri, Riau. Begini, Pak, anak angkat kami diterima di fakultas kedokteran. Saya tuh nggak sama dengan Universitas Kairun. Saya dengar Kairun, oh jauh. Itu Mesir, oh bukan Kairun. Di mana itu, Pak? Saudara tahu nggak? Ternate. Oh iya, dan harus bayar tanggal 9. Loh, ini tanggal 6. Bayar berapa? 22,5 juta. Istri saya kaget juga dengar itu. Karena tabungan kami nggak ada. Dan lagi 22 juta, 1 juta aja nggak ada. Ini cara saya itu. Saya tanya, Pak, kenapa terlambat ngomong? Sambil telepon saya berdoa, Pak, pastor harus buat apa dengan anak ini? Kuliahkan. Saya nggak tanya uangnya dari mana, bukan urusan saya. Oke. Terus saya tanya, Pak, kenapa kok terlambat? Aduh, kami itu di desa nggak ada sinyal untuk WA. Ternyata WA dari universitas sudah masuk dari pertengahan Juli. Jadi ini tanggal 9. Bapak masih tidak terus. Nanti anak ini mau naik apa? Nggak tahu loh. Terus dia nanti tinggal sama siapa? Nggak tahu. Karena belum pernah ke sana. Ada yang belum pernah naik pesawat. Artinya pasar bongkoan itu. Kata pasrah bongkoan itu orang Jawa. Sudahlah Bapak urus semua pokoknya. Ayo kira-kira kalau saudara nggak tahu posisi seperti ini, saudara jawab apa? Bapak doa segini, Pak. Bapak doa. Doa puasa. Ayo, iya. Puasa. Kurang 3 hari doa puasa apanya? Puasa. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Ini loh, ini cara ini. Soalnya nanti kalau perlu saya kasih nomor teleponnya Bapak. Dia memberi kesaksian. Nah, tapi saya tanya, Pak, maaf, Bapak dapat nomor telepon saya dari siapa? Ini tadi yang kasih nomor telepon ada di situ. Dari pendeta ini. Sudah, awas kamu nantinya. Awas, saya kenal banyak pendeta. Enak jadi kasih saya. Kemudian teleponnya ke kamu. Dia pasti tahu ini kawan dari. Udah. Nah itu, saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Dia tahu iman saya. Ya udah, Tuhan sama ngomong. 2 jam kemudian, 2 jam sudah. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Koden, ini ada berkat 25 juta. 2 jam kemudian. Istri saya bilang, luar biasa Tuhan. Amin. Serius? Iya. Aku ini lagi ada masalah begini. Ini ya, kode kasih nomor rekening. Karena saya sudah minta nomor rekening, walaupun uangnya belum ada. Apa jawab orang ini? Kode. Tahu kata-kata itu? Kok begini lagi? Kami ini mau pada
ganti konten. Ini sama aja toh, kok mau berkati orang lain? Karena saya hidup pakai prinsip terima kasih. Jangan terima, mbok dewek. Terima kasih, saudara. Tapi kan baru uang masuknya. Nah ini tiketnya ini bagaimana? Dia harus diantar. Yang ngantar juga nggak tahu ternaknya gimana. Saya harus carikan uang lagi. Saya telepon lagi, untung punya banyak anak. Telepon anak saya di Ternate. Begini. Oh puji Tuhan, ada kamar kosong di apotek kami. Dia tinggal di situ. Coba bayangkan. Langsung ngurus tiket. Tanggal 7 berangkat saudara, langsung 7 tanggal 8 nyampe. Karena lewat Jakarta malam pesawat ke Ternate. 8 nyampe langsung bayar. Nangis Bapak. Tapi nggak cukup di situ loh, ini kedokteran ratusan juta. Saya nggak pernah khawatir karena saya tahu posisi saya ada di mana. Apalagi kok kita nanti lihat ayat, minta dengan tidak malu untuk orang lain. Ada janji seperti ini. Tapi harus tahu malu kalau minta untuk diri sendiri terus. Jadi saya tunjukkan ayat. Jadi lihat. Jadi siapa yang ngejak iblis? Kita. Bukan Yesus lagi. Maka itu mulai hari ini jangan dikit-dikit tolong Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong. Stop saudara. Maka kalau saudara lihat cara saya ngajar gemes gini, itu enggak kalau saya ngomong Tuhan sekali-kali ganas pada kami gitu loh. Loh kok ada yang ngamen? Itu pada begini terus. Setuju nggak saya ngomongin? Siapa jawab? Iya tahu apa lagi? Jelas ya? Roma 16 ayat 20. Jadi semuanya sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Cuma nggak selesai-selesai. Dan sudah habisnya. Udah ya. Roma 16 ayat 20. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan. Ini saya protes, kok segera akan? Semua terjemahnya semua sama. Ternyata Tuhan jawab, ya aku sih maunya segera, cuma kamu maunya akan. Ngerti nggak? Maka itu ada segera akan, terserah. Segera apa? Menghancurkan di bawah kakiku, bukan kakinya, karena dia nggak punya kaki. Nah, sebelum tubuh Yesus bersatu, tangan kanan masih di mana, tangan kiri masih di mana, pundak di mana, jantung, semua bagian-bagian tubuh kita, kaki masih tercerai-berai. Model begini, nginjak kacau saja nggak mati. Ngerti nggak maksudnya? Bilang mau nginjak iblis apaan? Jadi ngerti sekarang kalau kita nggak serius, setan makin kurang aja. Saya kalau dengar ada anak divonis dalam kandungan begini begitu, ini tahun ini ada 5 anak yang divonis tahun lalu harus dibungkus. Ada yang otaknya begini, tulang kepala tidak ada yang paru-paru nggak normal, ada yang kakinya begini. Wah, puji Tuhan, ada banyak. Nggak tahu kenapa kok bisa kirimkan ke situ, ke saya. Saudara, catat 5 anaknya yang lahir selamat semua. Itu luar biasa. Yang terakhir lahir cucunya Pendeta Ruben Adi Abra, cucu pertama. Begitu hamil masuk bulan pertama, lewat bulan pertama masuk bulan kedua, dia masuk dokter menakutkan. Saya bilang pada papa mamanya jangan. Fotonya begini, USG-nya begini. Oke, biarin dulu. Lahir tanggal berapa jangan lupa, berapa minggu yang lalu. Selamat, luar biasa. Nah, maka itu dalam hidup ini kita harus tahu posisi kita ada di mana. Amin. Nah, saya tanya kepada saudara, kalau kita tahu posisi kita seperti, siapa yang takut siapa akhirnya? Nah, jangan lupa. Nah, maka itu kalau masih takut antikris, ya goblok. Betul tidak? Nggak usah. Kok dia nggak ada? Cuma 5 kali disebut namanya kita takut. Jelas ya? Bagian terakhir supaya nggak dimarahin terus itu maksudnya. Oke?
Oh Tuhan, tolong kami untuk kami berubah betul-betul mulai hari. Wahyu 11 ayat 15. Ini jeritan hati Tuhan. Wahyu 11 ayat 15. Ayo kita bahas. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala. Maaf, hampir tidak ada pendeta yang khotbah tentang akhir zaman pakai ayat ini. Rata-rata pendeta-pendeta khotbah akhir zaman itu malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, malaikat yang ketiga, malaikat yang keempat, yang kelima, keenam, yang semuanya menakutkan. Dan memang betul, malaikat pertama begini bencana di bumi, malaikat kedua ada ini, malaikat. Loh kenapa kok gak dikhotbahkan malaikat yang terakhir ini? Beritanya luar biasa. Amin. Pak Ramon harus tahu ini, saya ulangi lagi. Banyak pendeta khotbah akhir zaman hanya tentang malaikat pertama sampai ke-6. Betul tidak? Ya, semuanya menakutkan. Padahal malaikat ketujuh ini yang dahsyat karena akhirnya. Saya punya teori, suruh mengikuti juga nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Kalau malas baca buku, langsung pakai paragraf terakhir, langsung tahu isinya apa. Nggak ada kasih tahu. Dia malas itu loh maksud saya. Nah, jadi kalau kita tahu malaikat ketujuh yang terakhir ini hebat, kenapa ini nggak dikhotbahkan? Betul? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama. Dahsyat enggak? Ya tepuk tangan dong. Oh ini berita malaikat yang terakhir. Tapi gereja hampir nggak pernah khotbah malaikat yang ketujuh. Betul? Yang dikhotbahkan yang menakutkan, yang jelek-jelek lagi. Mau itu sampai anak-anak muda nggak mau dengar karena takut belum tahu. Maaf. Serius ini luar biasa. Sangat teliti. Dari plural jamak Tuhan kita dan Dia, koma, menjadi tunggal dan Ia. Ini ada rahasia di situ yang kita harus tahu. Memang ini bukan dua pribadi, artinya satu, tapi dua. Loh kok bisa? Kepala dengan tubuh. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, jelas Tuhan Yesus. Dan Dia diurapinya. Ini bukan Tuhan Yesus, ini Kristus. Maka itu tidak ada anti Yesus, bedakan. Tapi adanya anti Kristus. Nah ini yang dianti dia, yang itu menolak pengurapan yang diurapi. Nggak usah berdebat, pokoknya percaya saja. Jadi saudara dan saya pun punya gelar Kristus. Amin kan, cepat amin. Sebab Kristus itu bukan nama, itu pangkat. Jadi pemerintahan atas dunia ini malaikat yang ketujuh. Atas dunia dipegang oleh Tuhan kita Yesus dan oleh gerejanya. Yesus yang adalah kepala, gereja adalah tubuhnya bersatu. Maka itu dari jamak Tuhan kita dan Dia menjadi Ia, karena bersatu. Artinya akan apa? Memerintah sebagai Raja sampai selama. Ini yang luar biasa. Coba tolong cari bantu saya di Wahyu pasal yang ke-10 atau 9. Ada ayat yang mengatakan, tunggu, nanti kalau malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Coba Wahyu 10:17 coba. Tolong saya. Ya, tiba-tiba saya lupa. Wahyu berapa? 10 atau 9? Oke, Wahyu 10 ayat 17 coba. Ada? 9. Tolong. Tuhan tolong, saya tiba-tiba lupa.
Ada Alkitab nggak yang buku? Saya bisa lihat, pinjam. Ada yang bawa Alkitab yang buku? Ada yang bawa Alkitab buku? Oh, pinjam Adi. Nanti sebentar ya. Oke. Terima kasih. Kamu tunggu jadi situ dulu. Malaikat, oh ya, mana? Malaikat Bahtera yang ke-7. Pasal berapa? Oh, 10 ayat 7. Ya, terima kasih. Kalau Pak Wahyu 10 ayat 7, maka saya artinya ya, ini loh. Jadi sebelum pasal 11 ayat 15 ada pendahuluan. Tetapi, nah, kenapa ada kata tetapi? Karena malaikat pertama sampai ke-6 itu jelek semuanya. Tetapi, baca, pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia menurut sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan. Ini nggak pernah dikorbankan. Maka itu saya ulangi lagi, apa tadi definisi akhir zaman? Berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan surga. Itu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, salah. Yang betul begini, supaya bumi jadi seperti surga. Itu kalimat yang tepat. Bukan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bingung. Jadi Tuhan Yesus Raja segala Raja minta kita sebagai gereja memindahkan surga ke bumi, supaya bumi jadi seperti surga. Katanya, menurut saudara semua, sekarang dunia seperti apa? Neraka. Betul? Maka itu tiap kali dengar berita, baca berita tentang rusaknya dunia, rusaknya apa itu global warming, pemanasan global, cuma satu harapan kita, Yesus semua cepat datang. Udah nggak ada harapan lagi. Nah, kalau saya pakai khotbah akhir zaman dengan pemilu kita April yang lalu, persis. Pemilu kita terakhir ada berapa kandidat? 2. Sama. Kalau kita bicara akhir zaman, berarti dunia sedang ada pemilu. Dan pesertanya cuma 2, siapa dan siapa? Nah, setan dan Tuhan Yesus. Ya, sekarang mau ke mana? Awas sama jalan. Ngerti maksudnya? Ayo, mau dukung yang mana? Cepetan. Ya jelas Tuhan Yesus ya. Betul enggak? Jadi kalau kita bicara akhir zaman, harusnya exciting enggak? Bergairah enggak, saudara? Iya dong, harus siap. Bahkan siap-siap untuk bukan ikut memerintah. Seperti hari-hari ini kan banyak orang tegang tunggu di depan Jokowi siapa jadi menteri. Betul tidak? Nah, seperti itu kita menghadapi akhir zaman. Jadi indah. Saya ulang. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila yang meniupkan sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Tuhan, seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Sekarang kita baca lagi Wahyu 11 ayat 15. Itu malaikat yang ke-7. Apa beritanya? Kita ulangi lagi supaya pulang dari sini hidup kita berubah. Amin. Ayo, Wahyu 11 ayat 15. Ya. Lalu malaikat yang ke-7, jadi bukan meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita Yesus, dan Dia diurapinya. Siapa di sini? Gereja kita. Dan Ia, Yesus dengan kita bersatu, jadi gereja akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 3. Ini yang terjadi. Walaupun pasalnya nggak berurutan, tidak apa-apa. Wahyu 21 ayat 3. Apa judulnya adalah kitab saudara ayat 1 Wahyu 21. Langit yang baru dan bumi. Nah, langit yang baru, bumi yang baru. Itu artinya sistem pemerintahan surga itu baru. Yang lama lenyap. Nah, ini kita harus tahu. Oke? Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, saudara semuanya nanti mulai hari ini kalau baca kitab Wahyu, setiap kali ada pewahyuan
yang dari Tuhan Yesus, pasti ada suara. Tapi dari semua suara yang mulai pasal 1, Wahyu 21 ayat 3 ini suara yang paling kencang buat Yohanes. Waduh, sampai dia kaget. Lalu aku mendengar suara yang nyaring, bukan nyaring, itu cuma yang kekak meminta, nggak bisa dilukiskan. Dari takhta itu berkata, lihatlah. Nah, saya ganti gereja Tuhan. Boleh nggak saya ganti gereja Tuhan? Mau ini gereja. Kalau sebut gereja Tuhan artinya kepala dan tubuh bersatu. Itu gereja yang benar. Maaf, selama gereja-gereja masih memuliakan ketua sinodenya, bangga dengan nama merek denominasinya, berarti kita sedang memakai kepala lain. Selama orang masih berkata aku Katolik, aku bertanya, aku Baptis, aku Protestan, aku Advent, selama itu ada kemuliaan Tuhan belum nyata. Ini yang kita harus tahu. Maka itu sekian puluh tahun, maaf, 26 Agustus kemarin bersama istri saya kami mensyukuri 47 tahun saja diambil saya korban. Dan saya tetap konsisten pada panggilan Tuhan, tidak mendirikan gereja yang organisasi, tapi saya dipakai mendirikan gereja yang organisme. Karena saya nggak mau punya kepala lain. Kepala saya tetap Tuhan Yesus. Kedepannya ini sekarang banyak pendeta tampil membawa orang yang mendengar dia ke arah dia, bukan ke arah Yesus. Bahkan di gereja-gereja itu sudah ada peraturan, tidak boleh mengundang pendeta lain yang tidak sealiran dengan kita. Celaka. Itu penyesat akhir zaman. Itu beda dan itu setan. Cepat keluar dari gereja itu sebelum saya kena hukum. Serius, saya kaget. Jadi saya punya teman-teman baik, saya nggak bisa lagi karena dilarang oleh pendetanya. Ngeri. Ingat Efesus 4 menulis, semua dibawa ke arah kepala. Semua anggota tubuh harus tunduk pada kepala yang sama. Maka hati-hati yang suka membangga-banggakan seorang pendeta. Oh ini, awas. Penyesatan terjadi. Begitu lihat ayat, gereja yang benar adalah gereja yang kepala dengan tubuh bersama, bukan kepala orang lain. Maka itu hanya Alkitab yang memberikan pengajaran. Suami itu kepala, istri itu tubuh. Hanya Alkitab. Coba, kalau saudara punya pas foto paspor saudara, gunting kepalanya, terus tanya ke anak saudara, tanya ke istri saudara, ini fotonya siapa? Tahu tidak? Loh, tahu nggak? Kalau nggak ada kepalanya, foto itu Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Ya nggak ada mukanya. Karena nama itu ada di kepala, bukan di badan, goblok. Maka itu kita nggak boleh diganti kepala yang lain. Kepala kita tetap Tuhan Yesus. Amin. Harus tetap Tuhan Yesus, nggak boleh kepala lain. Maka itu kasihan. Pendeta-pendeta mulai menarik orang ke dirinya, bukan kepada Yesus. Bahaya besar. Bahaya besar. Apalagi melarang, nggak boleh. Oke? Saya mau baca ayat 2 dulu. Ayat 2. Ini ada yang menarik di ayat 2. Masih Wahyu 21. Supaya tahu kemah Tuhan itulah gereja-gereja yang bagaimana. Lihat ayat ini. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Coba mikir, mau diotak-atik pakai ilmu apa, teori apa? Kota kok sama pengantin perempuan itu sama model apa ini? Lo betul tidak? Lo bisa bayangkan nggak bahwa antara kota Yerusalem baru dengan pengantin perempuan itu adalah satu? Loh, bisa nyambung? Enggak.
Tapi ini yang Tuhan buat luar biasa. Yerusalem baru, itulah kerajaan damai. Oh enggak, amin. Itu dinantikan oleh dunia. Betul, kerajaan damai. Yang berhias bagaikan perempuan itu siapa? Belum masa nggak tahu. Gereja. Betul. Jadi Yerusalem baru akan jadi di dunia kalau gereja siap bertemu suaminya, berdandan untuk suaminya. Ini kata yang luar biasa. Saya nangis pertama kali dapat pewahyuan ini. Kenapa nangis? Di mana-mana termasuk di surga, pengantin laki jauh lebih cepat selesai daripada pengantin perempuan kalau dirias. Betul tidak? Nah, kenapa ada kalimat yang sudah siap berdandan untuk suaminya? Karena suaminya sudah siap lama. Tapi pengantinnya masih dasteran begini. Masih rorolan lagi. Jadi itu ayat ini, itu betul-betul mau pengaruh cara saya berpikir. Gereja ini yang belum siap. Yesusnya sudah. Ingat, dia pernah berkata, burung di udara punya sarang, serigala punya rumah, yaitu lubang di tanah. Tapi anak manusia nggak pernah punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi gereja Pentakosta menafsirkannya jadi pendeta itu susah, beli bantal aja nggak bisa. Itu salah besar. Maaf. Padahal maksud Tuhan Yesus, kalau tubuhnya belum siap masih protolan di mana-mana, atau kata protolan, maka kepalanya nggak datang-datang. Karena kalau kepala dipaksa datang, mau taruh mana? Di Jawa ada nakut-nakutin anak namanya gundul primis. Itu orang Jawa. Jadi ada setan gundul katanya, cuma kepala jajalan dolok malam. Kepala nggak ada tempat kalau tubuhnya belum bersatu. Maka maaf ya saya jangan bikin macam-macam. Bagi yang kenal saya sudah lama, di sini ada berapa Pak Rudi kenal saya lama sekali. Ya. Oh, di ruangan ini mungkin Pak nama Pak Rudi kenal saya. Sepengetahuan saudara, kalau saya buka gereja denominasi, saya punya jemaat banyak Pak. Kenapa saya nggak mau? Karena saya tahu firman. Saya nggak mau jadi perusak tubuh Kristus. Saya mau jadi mempersatu tubuh Kristus. Amin. Itu yang Tuhan ingin. Maka itu begitu gereja sudah siap berdandan untuk suaminya, baru terdengar ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, lebih kencang lagi, gereja Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Ini akhir zaman. Ini penggenapan datanglah kerajaan. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Saya pernah baca satu terjemahan, cuma lupa sampai sana saya cari dulu. Dikatakan Tuhan berdomisili. Itu artinya Tuhan pindah dari surga ke bumi, berdomisili. Nangis. Jadi papa kita tuh nggak betah di surga. Maka itu kalau hobi pengangkatan, saudara kecelek. Surganya ke sini, saudara ke surga. Maaf saya ngomong. Stop lah pengangkatan, stop itu. Nanti waktu anak kecil aja. Tuh. Yang masih percaya silakan, nggak apa-apa. Cuma bukti-buktian aja ya. Siapa yang benar? Maaf. Tuhan akan diam bersama-sama manusia. Ingat, saudara dan saya bukan manusia di situ. Karena banyak pendeta masih menerjemahkan salah. Wajar bukan kalau berkata, nanti kita bersama Tuhan. Salah. Justru saudara dan saya adalah gereja itu. Justru gara-gara ada saudara dan saya di dunia, maka papa pindah tempat. Jadi beda. Mereka bukan kita. Mereka ada gara-gara kita. Lu kok gak
Amin. Maka itu kalau kita tahu posisi kita, kenapa ada masalah? Maka itu kalau kita nggak tahu posisi kita, yang baru datang dari terlambat, dari kita apa? Wahyu 14 ayat 1, bahwa kita itu berdiri di hadapan, kita ini berdiri bersama-sama anak domba. Nanti kita baca bagian terakhir. Begitu gereja sudah bersatu dengan kepalanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka surga pindah ke bumi. Tuhan tinggal dengan manusia, dan manusia jadi umatnya. Amin. Kita yang mau ngatur memerintah mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Terima kasih. Ini ucapannya ayat 3, ayat 4. Kalimat pertama saja. Nah, terus ada lagu di seberang sana, air mata telah melenyap. Nah, salah, bukan di seberang sana setelah mati, bukan. Ayat 4, coba lihat ayat 4. Jadi banyak yang salah konsep-konsep yang dulu. Ayo ayat 4. Setelah Tuhan berdomisili dengan manusia di bumi gara-gara doa kita, dan Bapa di surga ngapain cepat? Akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Sekarang tahun 70-an pertengahan saya mendapat pewahyuan ayat ini, kira-kira 73 atau 74. Artinya, di mana ada gereja yang benar, maka orang-orang di sekitar gereja itu tidak bisa menangis lagi, karena kehadiran gereja menghapus air mata. Jadi selama di sekitar kita masih ada orang menangis, berarti kita belum jadi gereja yang benar. Bahkan dengan ayat ini saya menghukum diri saya, dan saya berkata kepada semua orang Kristen, kalau sampai ada orang mati bunuh diri yang wajib dan patut disalahkan adalah orang Kristen yang terdekat dengan rumah korban. Kenapa? Coba jawab, kenapa? Berarti dia nggak tahu kalau di dekat rumahnya ada solusi. Jahat nggak kita? Nah itu tidak kenapa dia menyebut Papua. Saya tertawa, nggak masalah. Bahkan 2 hari ini sudah berjalan. 11 tahun kami mengurus perguruan tinggi, 11 tahun. Baru keluar 16 Juni yang lalu berita lewat email. 13 Juli kami terima hitam di atas putih. Dan 2 hari kemarin kami mulai ospek. 22 murid yang baru mahasiswa. Jangan, gak ada masalah. Mau siapa yang ikuti berita viral sosial media bahwa Muhammad dia punya 48 persekolahan di Papua. Ada nggak yang viral berapa hari? Apa kerjaan gereja? Menyedihkan. Ini kan saya protes. Ada gereja di Balikpapan mau buat bukit doa sampai yang bertujuan bikin apa? Pulang dari sini, pindahkan posisi kita, terima otoritas atau yang sama dengan otoritas Tuhan Yesus, dan cari orang yang menangis, hapus air mata mereka. Yang setelah baca WA orang itu, saya nggak kenal sampai hari ini siapa. Dia dapat nomor saya dari orang lain. Nah, yang berpikir, ya kenapa ya kok yang lain? Kenapa bisa larinya ke Papa? Dia mulai sama ya karena saya bilang itu Tuhan Yesus. Masih ingat dia pernah berkata, siapa yang punya akan diberi, yang tidak punya akan diambil. Artinya, karena saya punya hati seperti ini, maka Tuhan kirimkan banyak orang-orang yang perlu dia lewat saya. Tapi untuk orang pelit dan egois, ngerti? Siapa yang pelit? Orang pelit, orang egois nggak akan pernah dilibatkan Tuhan untuk proyek-proyek apa di surga yang ada di dunia.
Sebab orang pelit itu mengeluarkan duit untuk diri sendiri, kayak ada lemnya duitnya di dompet. Apalagi mau keluar duit orang lain. Setuju saya ngomong ini? Iya, yuk. Mikir. Dalam perjalanan dari Greenfield ke Kelapa Gading, jangan itu enggak orang yang telepon. Masalah biaya kuliah, masalah ini. Saya bersyukur karena saya tahu posisi saya adalah wakil Tuhan, maka saya nggak takut untuk direpoti. Tapi kalau saya telepon saya tolak. Yang atau nggak umum, ingat itu hebat. Maaf ya. Jadi itu luar biasa. Tetap ada sukacita dalam hidup ini. Maaf ya, saya cerita. Orang heran lihat saya kok seger terus. Saya ini tadi sore jam 3 lewat baru nyampe rumah dari Amerika, dari New York terbang lebih 24 jam. Besok kami suami istri ke Israel. 17 sampai Jakarta siang, 18 pagi ke Salatiga ada seminar. Saya nggak mau nganggur dalam hidup. Nah, saya retreat 4 sesi. 2 hari saya ngajar berdiri terus, 1 sesi 1 jam lebih, 1 jam lebih. Bayangkan. Itu dari Michigan, Detroit kami naik pesawat ke New York, dan New York ke Hong Kong ke Jakarta. Jadi lihat saya capek nggak? Ya sudah. Nah, kenapa marah-marah? Marah kamu. Kenapa saya seger terus ini? Karena air hidup ini mengalir. Orang memerlukan dan silakan ambil. Kamu ambil sepuas-puas. Saudara, itu cara saya hidup karena saya tahu posisi saya ada di mana. Jadi ketika Tuhan suruh saya ke Papua, maaf kalau pendeta kebanyakan disuruh sampai tempat baru, cari gedung yang besar, sewa atau beli buat gereja. Kalau saya tinggal. Setiap kali saya sampai tempat yang baru, ayat ini saya pakai. Saya akan cari data apa yang menyebabkan saudara-saudara saya di sini menangis. April 90 saya tiba pertama kali di Jayapura. Sampai Maret 91, 11 bulan. 11 bulan saya cuma meneliti apa yang menyebabkan orang-orang Papua ini menangis. Saya akan hapus air mata mereka. Ternyata Roh Kudus menunjukkan tanah mereka itu kaya dan aku memberkati Papua itu kaya betul. Freeport itu setiap hari, ini tahun 2005 yang saya tahu datanya. Sampai 2005 itu Freeport itu tiap hari mengambil emas konsentrat itu 2 ton setiap hari. Besinya sekian ton, aluminium sekian ton, tembaga sekian ton, uraniumnya semua. Tahun 2005 itu Freeport mengeduk tanah Papua 800 ton tiap hari, dan itu dipisah. Dan sudah digeduk sejak tahun 67, belum habis sampai hari ini. Saya lihat berita viralnya Papua, karena Amerika nggak rela Freeport milik Indonesia. Maka itu betul kata firman, di mana ada uang di situ setan bekerja. Maka itu jangan suka kumpul setan. Oh, amin. Jangan pernah sayang setan. Oh iya nggak apa-apa, buang setan itu, ngapain disayang? Nah, itu apa nggak dengar? Serius. Ini jangan pikir retreat yang jadi saksi. Jadi gembalanya yang ngundang kami retreat malah ngomongkan, suara kita bersyukur Pak Dan ini bayar tiket sendiri ke sini. Betul ya? Nah sendiri saya. Dan itu sudah biasa, saya nggak pusing. Saya pertama kali ke Amerika tanggal 27 Juli tahun 81. Sampai kemarin sudah mungkin lebih 400 kali saya ke Amerika. Enggak pernah dibayar, selalu bayar sendiri. Hebat bukan? Hebat. Karena saya tahu posisi saya. Ke
Eropa. Wah, lebih banyak lagu Musa, 600 kali lebih saya ke Eropa. Bayar sendiri juga. Ada saksinya di sini, Paul. Serius. Bukan saya pelayanan keliling Indonesia, saya bayar sendiri. Saya belajar dari Paulus. Kalau bayar sendiri, itu ngomong apa saja hak saya. Kalau saya dibayari, aduh sungkan aja yang bayar. Enak yang bayar sendiri. Lu betul nggak? Begitu saya khotbah nggak takut-takut, nggak dibayar. Saya bayar sendiri, hak saya mau ngomong apa saja. Maaf. Itu saya belajar dari Rasul Paulus. Di Kisah Rasul 20 saya baca. Oke, cepat selesai. Wahyu. Ayo, Wahyu 14 ayat 1. Sebelum selesai. Kembali ke ayat ini ya. Berupaya posisinya mulai hari ini. Jika dengar ada orang susah, ada orang sakit, ada orang apa saja, mari kita berdoa. Asum gitu. Harus bertindak. Jangan bilang Tuhan tolong, awas begitu. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia berdiri juga. Sekian gak usah dibaca. Yang penting ini penyebabnya. Yang bisa berdiri bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan di bukit Sion, yang didahi dan di dahi tertulis nama Yesus dan nama Bapa. Jadi Bapa kita itu punya nama. Ratusan kali perjanjian baru menyebut nama Bapa, dikuduskan namamu, nama Bapakku, namanya. Kita harus tahu siapa namanya. Dahi itu pola pikir. Apa yang ada? Siapa yang mempengaruhi pola pikir kita? Bisa duit? Bisa. Bisa percampuran? Bisa. Kemarahan? Khawatir? Takut, iri hati, macam-macam bisa. Maka itu selalu cek apa yang tertulis dari ini. Jadi ayat ini supaya kita menang hari ini. Amin. Oh, hidup itu indah, menyenangkan kalau kita mau praktekkan firman ini dalam hidup kita. Amin. Berubahnya posisi kita harus tahu. Nah, cuma 2 kali saya ulangi karena tadi ada yang terlambat. Disebut Yesus berdiri. 1, waktu Stefanus mati. Itu rohnya ke surga. Kisah Rasul menulis Yesus berdiri. Wih, itu keren. Yang kedua baru ayat. Jadi kita punya otoritas? Betul? Untuk apa saja bisa dikalahkan? Sudah. Oke ya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Termasuk di rumah, berubah hari ini. Pak Gembala silakan maju.